Tapi karena memang dia bisa membina muda-mudi yang dulunya peminum, pemabuk, mudah-mudahan dengan ketulusan hati sekarang sudah tidak ada lagi itu yang terjadi. Bahkan Pakter pun tutup sekarang, Pak. Tutup, tidak ada lagi yang terbuka karena masyarakat kami itu udah ada pengajiannya namanya pengajian Al-Fatih. Itulah berkat binaan dari Pak Babinsa. Kalau pembinaan saya, mungkin Bapak Babinsa kami ini ganti daripada saudara kami yang mati menjaga gereja waktu Natal yang kena bom. Mungkin Tuhan mengirim dia buat kami gantinya. Seorang polisi beragama Kristen dengan pangkat brigadir, kepala yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Polsek Pahai Jae, Polres Tapanuli Utara, turut berperan aktif menggalang dana untuk membangun masjid hingga 2 miliar rupiah. Polisi yang sudah hampir 5 tahun menjadi Babin Kamtipmas ini kini menjadi buah bibir di Tapanuli Utara. Betapa tidak, dia sangat berperan aktif menggalang dana untuk perbaikan Masjid Huda Simajambu yang berada di Dusun 5 Simajambu, Desa Simangumban Jae, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. Tidak tanggung-tanggung, dana yang berhasil mereka kumpulkan mencapai hingga 2 miliar rupiah. Tahun 2019 yang lalu, polisi bernama Junior Huta Barat ini melihat kondisi Masjid Al-Huda cukup memprihatinkan. Melihat kondisi masjid, dirinya berniat untuk menggalang dana memperbaiki masjid tersebut. Niat baik tersebut kemudian dia sampaikan kepada para pengurus masjid dan jemaah yang berjumlah 100 kepala keluarga. Niat itu disambut baik lewat berbagai kolega, relasi, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama Kristen dan para pendeta. Bribka Junior terus menjalankan aksinya menggalang dana. Sedikit demi sedikit dana mulai terkumpul, perbaikan masjid perlahan dimulai. Tidak hanya menginisiasi dan menggalang dana, Bribka Junior juga aktif mengajak jemaah masjid untuk bergotong royong membantu pembangunan masjid. Hingga saat ini masjid tersebut berdiri megah dan pembangunannya sudah hampir 95%. Ketua Pemuda Islam yang juga panitia pembangunan Masjid Al-Huda Simajambu, Pardamian Simanjuntak mengatakan, dirinya tidak pernah menyangka jika Masjid Al-Huda bisa berdiri semegah saat ini. Dia turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Bribka Junior yang berperan aktif menggalang dana dan menggalang tenaga para jemaah masjid untuk bergotong royong. Pas waktu kita mau mendirikan ini, kita kewalahan masalah dana. Jadi datang kebetulan Pak Babin Kamtipmas kami ini bergaul ke masyarakat itu tidak memandang agama. Dia Nasrani, kami Muslim. Dan kami pun begitu juga. Umat Islam yang ada di desa kami, di dusun kami ini tidak memandang agama, ras, suku. Sama kami semua itu agama itu sama. Karena itu kepercayaan masing-masing. Jadi beliau kebetulan waktu itu berbicara kepada saya, ini aja lele. Nanti kalau saya campuri salah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya ada niat mau membantu pembangunan masjid ini. Tapi saya takut nanti salah ke agama kalian. Itulah pertanyaan Pak Babinsa kepada saya. Dan saya berbilang, di ajaran Islam pun kalau kebaikan itu tidak ada yang salah dalam kebaikan. Jadi mungkin Pak Babinsa waktu itu koordinasilah ke Kapolres. Dapat jumlah dana 1.500.000. Itulah awal formula pembangunan. Akhirnya dibentuklah panitia pembangunan, dibentuk semua, dibantu dengan Pak Babinsa. Kami mengumpulkan dana, membuat proposal, diajari kami mulai dari ini semua. Akhirnya dapat dana awal dari pihak teman-teman istilahnya perantau lah yang membantu pertama, dan dari pihak kepolisian, dari pihak Babinsa, Babin Kamtipmas. Ada awal sedikit waktu itu hanya untuk sekedar tiang yang berdiri. Ikutlah Pak Babinsa waktu itu bergotong royong. Lama-kelamaan kami buat spanduk besar, ide dari Pak Babinsa. Akhirnya banyaklah donatur-donatur yang menyumbang ke kami. Syamsiri Tonga, tokoh masyarakat yang juga tokoh Masjid Al-Huda, juga mengungkapkan jika masjid tersebut dibangun oleh Raja Panusunan Burung pada tahun 1806 silam. Saat itu bangunan masih berbentuk panggung dari bahan kayu dengan ukuran kecil dan digunakan sejumlah 20 kepala keluarga warga Muslim. Pada tahun 1980, bentuk bangunan panggung direnovasi menjadi bangunan semi permanen. Namun kemegahan bangunan saat ini bak mimpi yang jadi nyata bagi beliau. Jadi memang masjid kami ini memang sejak dulu ya udah namanya Masjid Al-Huda. Tapi memang yang dulu diapakan nenek kami mulai tahun 1806.
Itulah kan mulai berdirinya masjid ini. Memang ini didirikan ini masjid ini di tanah raja, namanya Raja Panusunan Bulung, yang pertama kali yang membuka hutan ini. Jadi memang ada keturunannya sampai sekarang. Jadi yang pertama kali Masjid Panggung lah, agak maksudnya kecil lah maksudnya. Dengan apanya kakaknya cuma kira 20 kakak. Jadi yang itulah pertama. Jadi yang kedua meningkat menjadi masyarakat agar berkembang, jadi dibongkar lagi. Agar dibangun lagi 1980. Apresiasi yang sama turut disampaikan oleh tokoh Kristen Kecamatan Simangumban, Labana Manulang, kepada Bribka Junior Huta Barat. Beliau menyebut jika tindakan Bribka Junior menjadi lambang dan simbol toleransi umat beragama di Simangumban, terlebih saat ini adalah bulan Ramadan. Dirinya mengatakan jika Hari Raya Idul Fitri mendatang akan menjadi momen yang luar biasa bagi umat muslim di daerah tersebut, karena bisa menjalankan sholat id di dalam masjid yang mampu menampung semua jemaah. Ada untuk memberikan bantuan, yaitu untuk melanjutkan kepeduliannya, untuk melanjutkan menggalang dana, yaitu Bapak Babin Kamtibmas, yaitu Bapak Huta Barat. Jadi Bapak Huta Barat ini mengunjungi para pengusaha, donatur, termasuk orang-orang Kristen lah. Jadi orang-orang Kristen itu jadi banyak yang membantu. Jadi dia kumpulkan lah itu, makanya banyak yang peduli untuk pembangunan itu. Junior Huta Barat sendiri saat ditemui hanya mengatakan dia ingin hidupnya bisa berguna baik semua umat. Dia mengaku terinspirasi dari aksi mantan Kapolres Tapanuli Utara yang pernah memberikan bantuan ke masjid tersebut pada tahun 2018 yang lalu. Di samping sudah sebagai tugas dan kewajiban saya selaku anggota Polri dan Kamtibmas, sudah juga jadi kewajiban kita sama manusia untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, saya juga melakukan upaya-upaya penggalangan dari berbagai donatur, seperti para pengusaha, masyarakat sekitar, melalui infak jalan, dan bahkan kepada gereja-gereja yang ada di wilayah Kecamatan Simangumban dan juga Pahejai. Kini, masjid tersebut berdiri megah di lokasi perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Jemaah masjid tersebut juga berasal dari 2 kabupaten tersebut. Dari Tapanuli Utara, Gompang Gultom melaporkan.